terutama pH darahnya rata-rata di bawah 6. Asam berarti. Ya. Yang bagus ini rata-rata di bawah 6. Dokter Bernardo ada videonya di YouTube menyatakan kalau pH darah kita 4,5 tutup usia, ya 4,5. pH 5 atau 5,5 sel kanker berkembang. Nah, tumor itu adalah salah satunya. Tumor itu bentuknya benjolan. Kalau dinyatakan ganas atau tidak, kalau ganas itu perkembangannya cepat. Jinak bertahun-tahun tidak membesar. Ya, nah tapi pertanyaannya, kenapa itu ada? Itu yang harus kita betulin, betul nggak? Ya, nah, jadi yang harus teman-teman pahami, ya, yang namanya tumor itu atau kanker itu adanya di dalam darah. Ada orang kena kanker payudara, operasi dipotong. Ya, ada nggak? Dengar? Ada. Tapi ternyata setelah sekian bulan atau sekian tahun, tumbuh lagi katanya. Ada ya? Kenapa? Karena payudaranya dipotong, tapi darahnya nggak dibetulin. Timbul lagi karena adanya di dalam darah. Yang harus dibetulin adalah darahnya, nanti akan hilang. Saya lagi ngobatin Ibu Yayah. Ibu Yayah itu kanker payudara di Majalengka. Udah minum air kalio, terus dia minum herbal, udah minum kalio kurang lebih habis 3 dus apa kalau nggak salah, nggak ada reaksi. Minum herbal juga katanya ini. Akhirnya dilangsungin ke saya. Terus saya bilang, Bu, kalau untuk cancer itu minimal 2 botol sampai 3 botol sehari. Baru minum 2 hari, 3 hari, telepon saya lagi. Pak Tony, ini gimana ya? Ini kok jadi sakit? Saya bilang, sakitnya pasti nyut-nyutan. Jadi di bawah dadanya itu kayak kayak orang bisul mau pecah. Ngebet. Ya, gitu. Terus saya bilang, minumin lagi Bu. Nanti jangan kaget, dia pecah. Kayak bisul keluar, nanti keluar cairan. Nanti keluar semua, nanti sampai dia kering. Waktu dia keluar pecah, minumin yang banyak, bahkan semprotin. Nanti dia akan kering. Jadi tujuannya adalah kenapa harus minum minimal 2 botol sampai 3 botol untuk cancer. Tujuannya adalah menaikkan pH darah yang tadinya di bawah 6. Ini di bawah 6. Ini supaya naik menjadi di atas 7. Gitu. Biasanya kalau minum sehari 2 botol, itu di 3 dus aja, itu udah berasa kenceng banget, udah beda banget. Gitu. Ya, nanti jangan kaget, maaf nih. Waktu buah dada, terus di sini nih misalnya, ini di sini ada keras nih. Ada benjolan di dalam. Ya, kalau di sini kalau kita pegang di sini ada gerinjul kayak bisul di dalam, gitu ada benjolan di dalam. Nah, itu bisa dinyatakan cancer kalau kagak tumor. Ya. Nah, ini keras nih. Ini kalau dibiarkan ini berbahaya. Cara ngobatinnya gimana? Cuma satu. Gampang, gak usah operasi, gak usah ini. Semprotin kalio, minumin kalio rata-rata di 2 botol sehari. Nanti tahu-tahu kalau misalnya memang ini sudah berbahaya, sudah isinya udah darah yang udah rusak, dia biasanya pecah. Pecah nanti keluar borok kayak bisul. Ya Allah, serem. Nanti kempes. Dia keluar cairan. Kemarin Bu. Kalau belum terlalu parah, dia hilang. Hancur berasa. Saya pernah ya itu merah-merah, tapi sekarang
kalau habis itu suka sakit gitu. Mm-mm. Iya, pernah itu mau pecah. Mau pecah. Iya, tapi bisu. Kayak bisul, itu harus pecah. Kalau misalnya dia pecah, artinya dia nih udah ada benjolan di dalam. Terus kemudian setelah minum kalio, makin sakit, dia biasanya akan pecah. Tapi kalau ternyata dia tidak sakit, dipegang lama-lama benjol kok makin mengecil, itu akan hilang. Jangan berhenti itu, karena dokter Bernardo menyatakan sel kanker itu adanya di dalam darah, ya. Tugasnya dokter Bernardo apa kalau ada orang divonis? Dia hanya menaikkan pH darahnya menjadi 7,2 sampai 7,4 selama berapa lama? 3 sampai 4 bulan. Itu tubuh baru benar-benar bersih. Kalau saya bilang pengen bersih banget, untuk jaga-jaga 5 sampai 6 bulan. Itu 5 sampai 6 bulan tuh benar-benar kita jaga makanannya, minumannya, terus kalionya itu dibuat rutin. Jadi gini, yang harus dijaga adalah kan menjaga supaya darah kita tidak asam ya. Yang teman-teman harus paham apa sih yang membuat tubuh manusia dominan asam. Perhatikan, orang penderita sel kanker atau sel tumor minimal punya asam lambung, hati-hati. Ya minimal punya sakit mah. Kenapa? Karena lambung itu memproduksi asam. Kalau kita sering terlambat makan, jam makan, saya minta bagi orang-orang yang sedang konsep, saya benar-benar tubuhnya pengen bagus, ya, jam makan ditentukan. Contoh misalnya makan pagi jam 7 nih, makan siang jam 12, malam jam 7. Misalnya nih, kalau udah nentuin jam ini, lambung ini setiap jam 7 pagi, dia ngeluarin asam. Jadi karena dia jam 7 ngeluarin asam, dia harus masuk makanan walaupun sedikit. Karena dia udah minta makanan mana dong, makanan mana dong. Karena dia ibaratnya udah minta nih, udah teriak nih. Tapi kadang-kadang ibu-ibu biasanya, aduh lagi sibuk nih, tanggung gitu. Yang ada minum kopi lagi. Nah ya, jam 12 sudah terbiasa nih misalnya. Kita tentuin makan mau jam 12, jam 1 itu rutin. Ya. Nah, kalau kita udah makan jam 12 rutin terus biasakan. Sama, ini pun sama. Kadang-kadang hati-hati waktu di sini. Ini jeda ini kadang-kadang kita orang yang suka ngemil. Jam 7, misalnya jam 10, jam 9. Udah habis makan, ada makanan. Siang jam 2, jam 3, jam gitu ya. Padahal lambung itu waktu makanan masuk ini pasti produksi asam. Nah, kalau kita nggak teratur, lambung ini akan memproduksi asam tidak stabil. Jadi kalau Pak bisa nggak kalio ngobatin asam lambung? Kalio hanya meredakan asam di lambung. Tapi kalau mengobati adalah diri kita dengan menjaga jam makan. Kalau jam makan teman-teman teratur, itu saya yakin teman-teman tidak akan terkena yang namanya asam lambung. Waktunya makan siang jam 12, lagi sibuk banget. Belain, makan roti kek 1. Gitu, ya, buat jaga. Atau misalnya nggak sempet banget, ada kalio, minumin kalio. Sepertiga botol, itu buat ngeredain asam. Kalau makanan nggak bisa masuk, kalau lagi sibuk banget, gitu ya. Nah, terus kemudian kita harus menaikkan pH darahnya tadi, ya. Minum rata-rata di 2 botol. Tujuannya adalah 1 botol adalah 650 ml. Ini minimal. Kalau kita tubuh udah biasa minum kalio, udah kuat, pengen cepat sembuh, saya anjurkan bahwa bahkan sehari 3 botol. Itu jangan kaget. Kalau buat stroke gimana kok? Ya sebentar, nanti saya akan jelaskan. Jadi untuk buat kanker, kalau 650 ml kali 3 botol ini sama dengan kurang lebih 2 liter per hari.
Jadi cairan dalam tubuhnya tuh diganti dengan pH yang tinggi. Nanti cepet naik ke 7,2 sampai 7,4. Jangan kaget, maaf kalau ada pasien tahu-tahu ada benjolan atau ada vonis dokter cancer, tahu-tahu minum sehari segitu, yang penting organ tubuh yang lain kuat ya. Udah dites kan kadang-kadang orang minum 1 botol aja ada yang pusing, ada yang ini. Nah, tubuhnya yang lain kuat dulu. Gitu. Jadi jangan langsung di 2 botol langsung 3 botol. Kalau tubuhnya nggak kuat nanti takutnya malah ada yang muntah, pingsan atau apa ya. Gitu. Jadi tubuhnya udah kuat, minumnya sehari 2 botol sampai 3 botol, nanti apa yang terjadi? 650 ml kali 3 berarti 2 liter. pH darahnya cepat berubah. Nanti jangan kaget. Jangan kagetnya apa? Ini tahu-tahu kenceng. Itu keluar kalau yang udah parah. Kalau kanker serviks, jangan kaget kalau teman-teman misalnya ada pasien di vonis dokter itu keluar cairan dari bawah. Ya waktu pas pipis atau apa kayak orang keputihannya banyak. Bahkan kalau saya anjurkan waktu pas haid ya untuk pembersihan untuk para wanita, usahakan waktu pas haid itu pas lagi minum kalio yang banyak, nanti keluarin ngegeblek-geblek. Ngebersihin. Ya mau keputihan, darah kental, kayak mium, kista nanti akan kebuang. Tapi yang saya anjurkan adalah cara minumnya. Saya ingat sekali tim Bu Ati dulu yang katanya ada kista apa mium yang ada 3. Oh iya mbaknya ya, oh iya. Gimana itu ternyata tinggal 1 ya. Nah, saya anjurkan itu adalah kan waktu pas diminum saya anjurkan waktu pas haid langsung ya. Nah, itu usahakan ya waktu pas haid itu malah kita minumnya agak banyak. Itu. Jadi buat pembersihan. Itu ya di situ. Mbaknya ya dulu waktu itu kita ketemu di itu ya. Siap. Waktu itu tadinya ada berapa 3 kayak kalau nggak salah ya. Ada 2 ya. Sekarang tinggal 1. Dia diameternya mengecil. Nah itu yang terjadi sebenarnya. Dan yang paling bagus itu waktu pas dapet ya itu kita minumnya agak banyak. 1 hari posisi berdiri, 1 hari posisi duduk. Pas minumnya. Pas lagi haid. Gitu ya, 1 hari ini pas lagi hari pertama dapat minumin aja kali bluk kalau bisa 1 botol 1 botol. Tapi kalau waktu saya dia minum banyak, malah isinya darahnya udah mengangkat. Agak lama berhenti. Nah, tiap orang beda-beda. Tapi sebenarnya bukan ini, karena di sini ada yang nggak beres. Ya, berhenti sementara nggak apa-apa. Nanti nggak lama dia keluar. Gitu. Bahkan hati-hati, ada orang yang minum kalio malah setelah itu malah pendarahan 3 bulan, ada yang 6 bulan nggak haid. Saya punya karyawan kemarin terakhir berapa lama dia haid? Dari puasa ini 3 bulan. Nggak haid, terus ke dokter, katanya indung telurnya besar-besar, dikasih suruh beli obat, itu harganya mahal. Datanglah ke istri saya, Ci, saya udah gini kata dokter begini. Saya beli kalio dong, katanya. Udah dikasih kalio, baru minum sebotol keluar. Gitu. Ya, di sini. Jadi untuk cancer, untuk ini itu hanyalah darah kita. Mau kanker, mau tumor, kalau di tubuh kita ada benjolan